MSC, yang terhormat Bapak Kaprodi Teknologi Hasil Perkebunan, Bapak Elisa Ginsel Popang, STP MSC, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, saya ulangi, mohon maaf, Bapak Prana Ujiana Gio MSI yang merupakan founder Statkal dan juga merupakan dosen statistik pada Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Rezi Caraka, co-founder dari Statkal, serta Ibu Mika Deborah BR Barus, SPD MSI yang merupakan tim inti Statkal dan juga dosen CPNS pada program studi Teknologi Hasil Perkebunan Politani Samarinda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kaprodi, Bapak Elisa, serta adik-adik mahasiswa yang hadir pada online maupun offline pada pagi hari ini. Semoga pada pagi hari ini kita semua bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari acara sosialisasi aplikasi program statistik yang bernama Software Statkal. Mungkin sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, demi kelancaran dan demi kebaikan kita semua, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan nanti dipandu oleh Bapak Adnan Putra Pratama, SPMSC dari dosen Prodi THP Politani Samarinda, demi kelancaran dan kebaikan kita semua, sehingga harapannya kita dapat manfaat yang sebesar-besarnya pada kegiatan sosialisasi software Statkal pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Adnan. Baik, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa, sebelum kita semua memulai kegiatan ini, demi lancarnya kegiatan sosialisasi software Statkal pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sejenak menundukkan kepala kita sembari berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan sosialisasi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembacaan doa singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan sosialisasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa dan Kaprodi, kiranya kami mohon izin kepada Bapak Elisa selaku Kaprodi dari THP Politani Samarinda untuk membuka
sekaligus memberikan sambutan dari acara kegiatan sosialisasi software Statkal pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sehat, Pak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti live Zoom meeting pada saat ini, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, yang saya cintai. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam live Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi penggunaan software Statkal. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di bangku kuliah. Karena mahasiswa dapat mengolah data dengan mudah dan praktis menggunakan software Statkal ini. Dan software Statkal ini bisa diperoleh dengan gratis, ya, tanpa dibeli. Bukan hanya mahasiswa saja yang bisa menggunakannya, tapi kita semua, ya, kita semua bisa menggunakannya dalam pengolahan data yang akan kita gunakan. Sosialisasi penggunaan software Statkal ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Latsar CPNS Angkatan 57 tahun 2022 oleh Ibu Mika Deborah Boruborus, SPD MSI. Ya. Jadi ini merupakan tugas dari Ibu Mika agar dapat menyelesaikan kegiatan Latsar ini dengan baik. Ya. 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 Saya mohon adik-adik mahasiswa bisa mengikutinya dengan baik, ya, agar bisa memperoleh manfaat di dalamnya. Karena pada saat ini kalian sedang menyelesaikan tugas akhir dan membutuhkan software untuk mengolah data kalian dalam menulis tugas akhir. Ya. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan pada kita sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Elisa, Kaprodi THP, atas sambutan dan yang sudah disampaikan. Langsung kepada acara inti. Jadi pada pagi hari ini kita kegiatannya sosialisasi software. Nama software Statkal, adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Yang pertama dari Ibu Mika dulu, kemudian dari Bapak Prana Ugiana, jadi nanti setelah narasumber pertama Ibu Mika menyampaikan materi, dilanjutkan oleh Bapak Prana Ugiana, baru nanti kita ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti bisa disampaikan secara langsung, dibuka audionya maupun kameranya.
atau melalui aplikasi chatnya di Zoom ini. Mungkin dari kami, selaku moderator, itu yang bisa kami sampaikan. Dipersilahkan kepada narasumber untuk memberikan materi yang pertama dari Ibu Mika. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Ibu. Sangat jelas. Oke, baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting seperti ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Bapak Hamka. Kemudian yang saya hormati Bapak Kaprodi Teknologi Hasil Perkebunan yang sekaligus merupakan mentor saya pada kegiatan Latsar CPNS Angkatan 57, yaitu Bapak Elisa Ginsel Popang STP FSC yang sudah berhadir ya, terima kasih banyak Pak. Kemudian yang saya hormati Abangda, narasumber yang kedua yaitu Prana Ugianagio, ya beliau merupakan founder dari Statkal yang sangat luar biasa ya memberikan waktunya untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini, dan juga teman-teman dari Statkal sudah bergabung, dan juga ini dari berbagai universitas lain juga sudah bergabung, ada dari Brawijaya tadi ya, kemudian dan juga seluruh para peneliti yang juga sudah bergabung dalam kegiatan ini. Baik, adapun acara kita yang hari ini adalah sosialisasi penggunaan software Statkal, ya, yaitu pengolahan data dengan mudah, praktis, dan gratis. Jadi mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar dari Statkal ini, ya. Statkal itu merupakan singkatan dari statistik kalkulator, ya. Jadi saat ini beberapa program software ya itu menawarkan berbagai macam metode statistik, ya, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, ya, mulai dari komersial software dan free software. Nah, contoh dari komersial software atau software berbayar itu ada SPSS, ya, mungkin para mahasiswa dan juga teman-teman sudah sering menggunakannya, ya. Ada SPSS, ya, ada Minitab, ya, kemudian ada Fuse, kemudian ada Smart PLS, ada Word PLS, kemudian ada M+, ada SAS, ada Stata, dan lain-lain, ya. Kemudian ada beberapa software gratis juga yang menyediakan berbagai macam metode statistik, ya. Ada di sini ada R, ya, ada Python, kemudian ada JASP, kemudian ada Jamovi, kemudian ada PSPP, ya, kemudian ada FAST dan ada SOFA. Nah, kemudian salah satu free software atau software gratis yang mudah diakses itu adalah Statkal, ya, atau statistik kalkulator. Nah, jadi Statkal ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Jadi pada RStudio dengan menggunakan berbagai paket R atau R package, yang mana paket R sini adalah merupakan paket utama. Jadi Statkal ini merupakan software statistik berbasis website. Jadi berbasis website berarti proses pengolahan data itu dilakukan, artinya pengolahan itu dilakukan pada browser, ya, seperti Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, ya, kemudian Internet Explorer dan juga Opera dan lain sebagainya. Nah, namun perlu diingat bahwa pada saat proses pengolahan data tidak perlu terkoneksi pada internet. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika mahasiswa ataupun teman-teman menginstal Statkal ini, ya, pada saat melakukan penginstalan itu dibutuhkan koneksi internet, ya. Jadi koneksi yang bagus atau jaringan yang bagus. Namun pada saat sudah selesai terinstall itu tidak perlu terkoneksi pada internet untuk mengolah datanya.
Nah, jadi Statkal ini adalah software pengolahan data statistik yang mudah, praktis, dan dapat diakses secara gratis. Jadi beberapa keunggulannya selain diakses secara gratis ya, juga Statkal juga menyediakan bantuan interpretasi deskripsi hasil dalam bahasa Indonesia pada beberapa menu tertentu, sehingga dapat mempermudah para penggunanya dalam melakukan analisa terhadap data yang telah diolah. Ya, jadi sedikit saya beritahu sejarahnya adalah Statkal ini pertama kali itu ditemukan pada tahun 2017, yaitu oleh foundernya yaitu Abang Daprana Ugianagio ya, beserta Abang dari Jicaraka ya, yang saat ini juga berada di Korea ya. Kemudian dikembangkan bersama-sama dengan tim inti Statkal. Jadi Statkal ini juga sudah memiliki legalitas ya. Nah, Statkal ini juga berkembang, kemudian sudah ada beberapa ya, mungkin banyak jurnal-jurnal yang sudah terpublish baik secara nasional maupun internasional ya. Jadi dan juga pernah ya menggunakan Statkal ini sudah tembus di Scopus ya. Nah, berikut contohnya ya. Mungkin saya share. Nah, ini adalah contoh jurnal menggunakan Statkal ya, yang sudah pernah dipublish secara gratis ya. Jadi, nah metodenya ini menggunakan Statkal ya. Nah, jadi ini sudah pernah tembus di Scopus. Jadi para teman-teman dari dosen ya, kemudian juga peneliti maupun mahasiswa juga sudah bisa menggunakan Statkal. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya cara menginstal Statkal ya. Jadi bagaimana cara menginstal Statkal ya? Apakah perlu CD-ROM dan lain-lain? Nah, caranya cukup sederhana ya. Teman-teman tadi karena merupakan Statkal ini berbasis bisa diakses ya melalui misalkan Google Chrome ya. Jadi teman-teman bisa buka. Kemudian silahkan linknya itu adalah www.statkal.com. Ya, jadi ada 3 langkah dalam menginstal Statkal ini. Yang pertama adalah kita dulu menginstal Statkalnya terlebih dahulu ya. Jadi install Statkal by running file statkal.x. Kemudian selanjutnya kita install R ya. Jadi install R ini akan otomatis ya, otomatis setelah kita menginstal Statkal akan muncul notepad-nya nanti. Kemudian selanjutnya adalah install R packages used in Statkal. To install R packages, run R, copy 2 lines of code. Jadi selanjutnya itu kita menginstal paket R ya. Jadi nanti akan muncul di notepad itu ada 2 base kode line ya. Jadi itu kita copy ya, kemudian kita pastekan pada ini ya, paket R. Nah ini ya, ketika kita buka www.statkal.com atau www.statkal.com, maka muncul tampilan seperti ini. Mungkin di layar teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan dari salah satu software dari Statkal atau aplikasi Statkal. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan scroll ke bawah, akan muncul download Statkal. Ya, jadi pada saat download Statkal ya, kita memang meminta email dan provinsi asal ya. Tujuannya adalah untuk database, kepentingan database dari mana saja yang akan menggunakan Statkal ini. Nah, saat ini total yang mendownload itu adalah 6.687. Artinya memang sudah banyak sekali yang menggunakan software ini gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, untuk kepentingan tugas akhir ya, ada skripsi, disertasi, bahkan jurnal internasional juga sudah pernah terbit. Nah, kemudian nanti silahkan cantumkan email dan juga asal provinsi, kemudian lakukan register. Setelah dilakukan register, maka klik download. Nah, seperti ini ya, saya sudah register, kemudian download. Nah, akan muncul link to download Statkal seperti ini. Nah, silahkan klik, kemudian nanti pilih versi yang terbaru, yaitu versi 21 April 2022. Karena memang Statkal ini terus upgrade ya, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Nah, kemudian nanti akan muncul
tampilan seperti ini ya, kita akan menginstal Startcall terlebih dahulu, kemudian klik next ya. Nah, nanti akan tersimpan, aplikasinya akan tersimpan pada folder C ya. Nah, kemudian klik next ya, kemudian install. Nah, akan terinstall langsung seperti ini, akan berjalan, kemudian menunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah berhasil menginstal Startcall ya. Sekarang kita akan menginstal R. Nanti setelah ini muncul, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya. Silakan copy 2 baris ini yang saya tandai ya, warna biru 2 baris, kemudian and paste to R ya, kemudian enter. Nah, kemudian kita sudah paste ya kemari, kemudian kita enter, akan muncul Anda akan menginstal ya 279 paket R. Harap menunggu ya. Jadi kita tunggu. Nah, kita berhasil ya. Jadi silahkan tutup dan jalankan Startcall sekarang dengan mengklik ikon Startcall. Ya, kemudian, nah kita sudah berhasil menginstal paket Startcall ya, paket R tadi ya. Nah, kemudian klik finish. Nah, finish, kemudian akan muncul pada desktop atau layar teman-teman ya. Jadi akan muncul di desktopnya Startcall seperti ini. Nah, artinya apa? Startcall sudah berhasil diinstal. Nah, nanti silahkan dijalankan dengan double klik ya. Nah, jadi memang agak berbeda ya dengan beberapa software lainnya, tadi ada SPSS dan lain-lain. Jadi proses penginputan data pada pada Startcall ini agak berbeda ya. Bedanya adalah kita bedakan pada 2 hal ya. Jadi pada saat menginput data numerik dan data kategori. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun yang lainnya harus paham dulu apakah data yang kalian miliki adalah merupakan data numerik atau kategori. Gitu ya. Nah, contoh data kategori itu adalah misalkan hobi ya. Ada hobi misalkan membaca, berlari ya. Kemudian kalau untuk pertanian atau perkebunan misalkan jenis pupuk ya, jadi ada pupuk kompos, pupuk kandang ya, ada pupuk hijau dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari data kategori ya. Misalkan jenis kelamin ya, ada perempuan, ada laki-laki, itu merupakan contoh dari data kategori. Nah, kalau data numerik ya, numerik misalkan yang bisa dihitung gitu ya. Contohnya misalkan usia ya, kemudian berat badan ya, kemudian nilai matematika ya, nilai fisika, kimia dan lain-lain ya, itu merupakan dalam bentuk angka ya. Nah, caranya ini saya jelaskan dulu. Pertama adalah pada saat kita menginput data numerik, nah kita buka aplikasi Startcall dengan menggunakan double klik yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada di situ input numerik data. Nah, selanjutnya kita tentukan pada set number of column ya. Jadi kita tentukan nah data yang kita miliki misalkan 30 ya. Nah, maka kita harus lebih besar kolomnya misalnya 30 ya, harus lebih besar kolomnya itu dari 30 misalkan 50 dan lain-lain. Nah, ini bebas saja bergantung pada kebutuhan. Nah, kemudian set number of row ya. Jadi untuk jumlah barisnya juga teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kemudian di sini ada name of variable. Jadi untuk data yang kalian miliki itu silahkan ya untuk kategorinya misalkan usia ya, ada 15 tahun, 14 tahun dan lain-lain. Kemudian berat badan, tinggi badan ya untuk contoh ini. Nah, bisa langsung dimasukkan ya. Nanti kita akan praktikkan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menginput data kategori ya. Jadi caranya sama ya. Jadi pada saat menginput data kategori, silakan teman-teman tentukan juga set number of column dan row-nya. Kolom dan barisnya itu bergantung pada kebutuhan. Ya, bergantung pada kebutuhan data yang kalian miliki. Kemudian di sini name of variable. Contohnya ya, jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Jadi hanya 2 aja gitu. Jadi kita tuliskan pada label laki-laki, perempuan ya. Misalkan nih adik-adik mahasiswa nih di THP ini sering buat makanan nih saya lihat gitu ya. Jadi misalkan makanan
dengan misalkan warna A, warna B, warna C gitu ya. Kadang-kadang warnanya itu juga bisa menarik minat pelanggan gitu. Misalkan warna merah ya, jumlah pelanggannya itu 10 pembelinya. Kemudian warna biru. Ada ya kue warna biru. Warna biru misalkan jumlah pelanggannya 15 gitu ya. Yang jadi merupakan data kategori itu adalah warna dari makanan itu. Tetapi jumlah pelanggan atau pembelinya itu merupakan data numerik. Jadi memang mahasiswa harus bisa membedakan ya. Jadi pada saat untuk menginput data kategori, nah pada name of variable tentukan ya apakah misalkan warna makanan merah 1, diberikan label ya, misalkan kuning 2, hijau 3, dan lain seterusnya. Kalau kita punya data ini, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian golongan darah itu ada A, ada B, AB, dan O ya. Nah, jadi kita label A itu 1, B 2, kemudian AB itu 3, kemudian O itu adalah 4. Nah, kemudian kita punya kategori ya, data kategori hobi. Hobinya adalah misalkan olahraga, membaca ya. Nah, kemudian kita mau coba ya. Coba dulu. Saya buka dulu Startkal ya. Oke. Saya jalankan dulu aplikasi Startkalnya, kemudian kalau mahasiswa sudah melakukan instalasi, boleh dicoba ya, apakah memang teman-teman berhasil menginput data. Ya. Oke. Nah, saya share. Oke, sudah terlihat ya tampilannya, tampilan Startkal. Oke, nah jadi pertama kita mau input data kategori, ya kategori. Nah tadi ya saya sudah sampaikan bahwasanya untuk menentukan kolom dan baris itu bergantung pada kebutuhan teman-teman. Jadi misalkan saya buat set of kolomnya itu 100, untuk row-nya itu adalah 100. Nah seperti ini. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian sebaiknya datanya itu disiapkan terlebih dahulu ya. Misalkan saya punya data itu adalah jenis kelamin, golongan darah, dan hobi tadi ya. Oke. Saya copy ya. Oke, saya sudah siapkan datanya terlebih dahulu di Excel. Oke. Kemudian saya close ya, kita balik ke sini. Nah, pertama tadi kita punya data jenis kelamin, golongan darah, dan hobi ya. Jadi kita buka lagi. Oke, kita punya jenis kelamin tadi ya. Hapuskan seperti ini. Kemudian golongan darah. Golongan darah ya, saya singkat saja. Kemudian hobi. Nah, udah muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk jenis kelamin tadi ada laki-laki. Kemudian ada perempuan ya. Jadi untuk data ini menyesuaikan kebutuhan dari mahasiswa sekalian. Nah, kemudian ya untuk golongan darah ya, saya kasih label golongan darah A itu 1, kemudian B itu 2, kemudian AB itu 3, kemudian golongan darah O ya. Karena golongan darah itu ada 4. Nah, kemudian hobi ya. Tadi kita punya data itu hobinya ada membaca ya. Tadi
olahraga dan membaca. Nah, kita masuk ke tampilan ya. Oke. Olahraga dan membaca. Oke. Nah, kemudian kita masukkan datanya ya, seperti ini. Nah, artinya kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita sudah berhasil menginput data kategori, ya. Nah, tapi kalau kita misalkan punya variabelnya itu 3, tetapi labelnya cuma misalkan kita kasih 2, misalkan, ya. Jadi, nah error seperti ini, ya. Jadi memang harus betul dulu pada saat menginput data, ya. Jadi tadi hobi ya, hobi tadi membaca dan olahraga ya. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil menginput data. Nah, selanjutnya data numerik. Ya, jadi data numerik hal yang sama juga dilakukan ya. Jadi set number of column baru set number of row. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian name of variable di sini. Nah, jadi khusus untuk data ini ya, data numerik. Contoh yang kita punya misalkan nilai statistik dari adik-adik mahasiswa. Misalkan saya copy ya datanya. Oke. Nah, nilai statistik. Saya buat variabelnya itu adalah nilai statistik. Nah, kemudian kita paste seperti ini. Apakah kita berhasil? Kita lihat, nah kita berhasil menginput data numerik. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan contoh dari menginput data ya pada StatCalc. Nah, selanjutnya nah, tadi adik-adik mahasiswa sudah bisa ya menginput data, kategori, dan numerik. Nah, sekarang contoh pengolahan data dengan StatCalc. Jadi, syaratnya tadi harus benar dulu pada saat menginput data. Nah, ini contoh kasus ya. Contoh kasusnya ini, seorang petani ingin melakukan penelitian tentang apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah buah pada tanaman yang diberi pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Apakah jenis pupuk signifikan mempengaruhi jumlah buah pada tanaman? Jadi untuk mengetahui hal tersebut, petani mengambil sampel sebanyak 20 jenis tanaman yang memiliki buah ya. Misalkan itu ada mangga, ada jambu dan lain-lainnya. Dari 20 tanaman tersebut, kemudian dihitung jumlah buahnya ya. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan ini ya. Jadi nama tanaman ya A, B, C, D ya, saya tidak sebutkan ya karena ini hanya contoh saja. Kemudian ada jenis pupuk ya, satu itu merupakan pupuk kandang, saya beri label seperti ini. Kemudian 2 itu adalah pupuk kompos dan yang ketiga adalah pupuk hijau ya. Jadi, nah kemudian pada saat tanaman ya, tanaman yang pertama yang berwarna biru ini ya, saya warnai warna biru dengan diberi pupuk kandang, ternyata diketahui rata-rata jumlah buahnya itu adalah 90,8. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tanaman yang diberi pupuk kompos ya, ternyata rata-rata jumlah buahnya itu adalah 71,625 atau 72 ya. Buah itu nggak pernah koma sebenarnya ya, tapi karena kita bicara statistik, jadi 71 buah gitu ya. Nah, kemudian tanaman selanjutnya kalau kita beri pupuk hijau, rata-ratanya itu adalah rata-rata jumlah buahnya itu adalah 70 buah, ya. Nah, sekarang kita melihat secara kasat mata mungkin ya, kita lihat bahwasanya ada nggak perbedaan yang signifikan rata-ratanya itu antara tanaman yang diberi pupuk kompos dengan pupuk hijau. Nah, kita lihat, nah ini 71 dan ini 70. Nah, secara kasat mata kita lihat tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Ya, bedanya hanya satu buah gitu ya. Nah, kita lihat lagi,
apakah ada perbedaan yang signifikan antara pupuk kompos, ya, tanaman yang diberikan pupuk kompos dengan tanaman yang diberi pupuk kandang? Nah, ternyata rata-rata buahnya itu ada yang 71 dan 90, ya. Nah, ternyata secara kasat mata kita lihat bahwasanya ada perbedaan yang signifikan. Hipotesis kita itu ada perbedaan yang signifikan. Kemudian pupuk hijau dengan pupuk kandang, ada nggak tanaman yang diberikan pupuk hijau dan pupuk kandang? Nah, kita lihat jumlah buahnya ya, ternyata lebih banyak pupuk kandang, itu ya. Jadi ada perbedaan signifikan. Nah, apakah kita bisa hanya menerka-nerka seperti itu? Tidak ya. Kita lakukan uji statistik ya menggunakan software StatCal. Nah, jadi kita punya data ya. Nah, kita selesaikan kasus ini dengan menggunakan analisis of variance. Jadi, ANOVA ini adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup atau untuk membandingkan rata lebih dari 2 grup ya. Jadi, berbeda dengan uji T independent, sampel T yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Kalau tadi 3 ya kategorinya. Kemudian kita gunakan ANOVA sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari ANOVA adalah nilai F test atau F hitungnya. Jadi jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 ya. Kemudian yang berarti ada perbedaan bermakna pada rata pada semua kelompok. Kemudian analisis ANOVA ini sering digunakan pada penelitian eksperimen ya. Tadi seperti memberikan pupuk itu kan secara eksperimen. Kemudian di mana terdapat beberapa perlakuan. Jadi peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut ya. Kita buka di StatCal, kita selesaikan ya. Sebenarnya langsung terlink ini ya, tapi sepertinya kalau di Zoom meeting tidak bisa kelihatan, nggak apa-apa. Saya stop share screen. Ya, kita buka StatCal. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi pertama tadi kita punya data apa tadi? Data kategori dan data numerik ya. Kita hapus dulu untuk contoh data tadi ya. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Oke, ya, sudah terhapus semua sepertinya. Nah, kemudian ini juga terlebih dahulu ya, jadi data untuk data-data tadi itu kita siapkan terlebih dahulu di Excel. Artinya apa? Supaya kita lebih mudah pada saat menginput data pada StatCal. Ya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Ini untuk data kategori ya, kemudian pada numerik juga saya hapus. Oke. Nah, ya. Jadi sudah terbuka seperti ini. Nah, saya buka datanya. Saya punya data itu di apa ya? Oke. Nah, di sini adalah nama tanaman, kemudian jenis pupuk, jumlah buah dan pohonnya. Oke, saya copy terlebih dahulu. Jenis pupuk. Saya buka tampilan StatCal ya. Oke, apakah StatCal-nya sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah data kategori. Jenis pupuk ya. Kita buat seperti ini dan jenis pupuk. Nah, tadi kita punya 3 data ya. Label yang pertama itu adalah pupuk apa tadi? Kandang ya.
Kemudian yang kedua itu adalah pupuk kompos. Dan yang ketiga itu tadi adalah pupuk hijau. Nah, kemudian saya sudah punya datanya. Saya paste seperti ini. Ya, apakah kita sudah berhasil ya? Kita sudah berhasil ya menginput jenis pupuk. Kemudian kita masuk pada data numerik ya. Tadi contohnya itu numerik itu adalah jumlah buah ya, jumlah buah apabila diberikan pupuk ya tadi. Kita buka statkal seperti ini ya. Nah, jadi tadi jumlah buah ya. Kemudian kita paste seperti ini. Ya, apakah kita sudah berhasil? Kita sudah berhasil. Ya, untuk menginput data numerik. Kalau tidak berhasil dia akan error. Nah, selanjutnya tadi kita selesaikan dengan uji ANOVA ya, statistik ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat ini adalah metode statistik yang ada di statkal ya. Kemudian kita uji ANOVA ya. Seperti ini. Ya, kemudian namakan muncul variabel selection ya. Jadi pada variabel selection kita pindahkan ini ke sebelah kanan dengan double klik ya atau mengklik panah yang ada. Oke, antara jumlah buah dengan jenis pupuk. Kemudian kita result ya, hasil. Kita lihat. Nah, akan jalan programnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat nilai V-value-nya. Jadi jumlah buah ya, apabila diberi pupuk kandang dan pupuk kompos, V-value-nya adalah 0, sekian ya. Begitu juga dengan pupuk kandang dan pupuk hijau. Nah, sedangkan untuk nilai V-value untuk pupuk kompos dan pupuk hijau itu adalah 0,5635 ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, kita peroleh di sini GF statistiknya itu adalah 31,19. Nah, kita mau lihat. Jadi kelebihan dari statkal ini adalah dia menyediakan interpretasi hasil pengolahan data. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, jadi terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan antara tanaman yang diberikan pupuk kandang dan pupuk kompos. Ya, kenapa? Karena nilai P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Tadi taraf signifikan yang kita uji adalah 5%. Nah, jadi terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan ya antara pupuk kandang dengan pupuk kompos. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan antara tanaman yang diberikan pupuk kandang dan tanaman yang diberikan pupuk hijau. Nah, kita bisa lihat nilai V-value-nya itu adalah lebih kecil dari setengah atau 0,05%. Kemudian, yang ketiga itu adalah tidak terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan antara pupuk kompos dan pupuk hijau. Ya, kenapa? Karena nilai V-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi interpretasi datanya ini sudah ada ya. Jadi bisa teman-teman copy kemudian dimasukkan di Notepad. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat tadi dari data yang kita punya ya. Benar enggak ada yang perbedaan yang signifikan? Ya, tadi ada contoh data kita. Nah, tadi ternyata pupuk kandang dengan pupuk kompos, nah ternyata ada perbedaan signifikan ya, perbedaan rata yang signifikan. Kenapa? Karena kita lihat aja raratanya itu jauh berbeda. Nah, antara pupuk kompos dengan pupuk hijau ada enggak? Nah, tidak ada ya, karena nilai P-value-nya ternyata lebih besar dari 0,05 ya. Jadi sudah teruji ya hipotesis yang kita lakukan di awal. Nah, dengan menggunakan statkal ya, ini adalah hasilnya, maka
Ini adalah kesimpulannya, terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan antara tanaman yang diberi pupuk kandang dan pupuk kompos, di mana p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua itu terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan antara tanaman yang diberi pupuk kandang dan pupuk hijau, di mana p-value-nya itu adalah 0,00 ya, lebih kecil dari 5%. Begitu juga yang ketiga itu tidak terdapat perbedaan jumlah buah yang signifikan antara tanaman yang diberi pupuk kompos dan pupuk hijau, karena nilai p-value-nya itu adalah lebih besar dari 0,5. Oke, baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan ya oleh narasumber kita yang kedua, memang ahlinya ya, Abang Dagita, Prana Ugena Gio ya. Mungkin nanti bagi teman-teman dosen, peneliti, dan juga mahasiswa boleh nanti berdiskusi, kita adakan tanya jawab nanti boleh ya seputar penelitian Bapak dan Ibu juga boleh, karena memang sudah hadir yang ahlinya ini ya. Oke, mungkin saya persilakan kepada Bang Prana Ugena Gio, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen dulu. Layarnya udah kelihatan atau belum ya? Sudah terlihat, Bang Ugi. Lanjut. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Prana Ugena Gio. Saya pendiri, founder software statistik Statkal. Bersama rekan saya, wakilnya tadi sudah bergabung, cuman izin karena beliau ada kegiatan lagi, namanya Rezi Eko Caraka. Jadi di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana kita akan menggunakan metode statistik, namanya analisis ovarian, biasa disingkat dengan ANOVA, dan uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan Statkal. Ini contoh kasusnya itu tentang data komoditas pertanian seperti itu. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mika. Jadi software Statkal itu bisa di-download gratis di website www.statkal.com. Rekan-rekan bisa mengunjungi alamat website ini. Kemudian sebelum mendownload, teman-teman registrasi terlebih dahulu. Dia hanya meminta email. Setelah kita berikan email, kemudian register, nanti emailnya itu ada pesan masuk link verifikasi. Nah, kemudian klik link verifikasinya, baru teman-teman sudah bisa mendownload Statkal dengan memasukkan emailnya di sini. Misalkan menggunakan email saya juga bisa masuk, nanti akan muncul link, baru tinggal download di sini. Nah, ini dia. Seperti itu cara downloadnya. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan beberapa modul Statkal. Jadi e-book dari Statkal bisa di-download gratis ya di website statkal.com. Jadi ini beberapa tulisannya bisa di-download gratis, dan juga ada channel YouTube resminya, ini baru dibuat, Statkal Official Channel. Jadi di sini berisi video-video pengolahan data menggunakan Statkal, cara menginstalnya, cara mengolah datanya bisa dilihat di channel YouTube Statkal Official Channel, seperti itu. Dan juga di website Statkal bisa dikunjungi di bagian material. Nah, di bagian material ini berisi e-book yang bisa di-download gratis. Nah, ada yang belum tersedia, ada yang tersedia. Ini e-booknya gratis, bisa di-download di sini, seperti itu. Dan juga keseharian saya selain mengajar di Universitas Sumatera Utara, mengajar statistik, saya juga menulis beberapa e-book ya, namanya statcomat.com, www.statcomat.com. Ini e-book yang saya tulis bisa di-download gratis e-booknya. Nah, ini dia e-booknya, bisa di-download gratis seperti itu. Nah, mungkin saya akan memberikan satu contoh saja cara mempraktekkan Statkal. Saya akan memberikan contoh langsung dari artikel nasional. Nah, ini judulnya efektivitas pupuk kompos, pupuk kandang, dan urea terhadap pertumbuhan bibit kelicung. Ini saya ambil contohnya
langsung dari dari artikel nasional nih, jurnal ilmiah seperti itu. Nah, di sini artikel ini ditulis oleh Ahmad Suryanullah Subagio dan Baik Mirawati. Ini kalau kita lihat artikelnya ditulis ya volume 3 ya, seperti itu ya. Kemudian oke. Nah, dari artikel ini dia ingin meneliti, jadi di sini kelicung itu merupakan jenis kayu hitam yang tumbuh di Pulau Sumbawa Barat bagian selatan dan Lombok Timur bagian selatan. Nah, kemudian di sini rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Nah, di sini fokus yang diteliti adalah, kalau di sini bisa kita lihat, pertama meneliti namanya parameternya tinggi tanaman. Tinggi tanaman. Yang kedua, beliau meneliti diameter batangnya. Yang ketiga, beliau juga meneliti jumlah daun. Dan yang parameter yang keempat yang diteliti adalah total luas daunnya. Nah, jadi dari penelitian ini ada 4 parameter yang beliau teliti. Tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, dan total luas daun. Nah, kemudian dalam penelitian ini ada 4 perlakuan. Kita bisa lihat di sini 4 perlakuannya. Nah, ini dia. Perlakuan pertama itu ada namanya P0. P0 ini artinya 100% pemberian tanah. Nah, itu dia. Ini perlakuan tanah 100% tanah. Kemudian ada namanya perlakuan KOM, maksudnya ini namanya perlakuan kompos. Jadi pada perlakuan kompos ini campuran tanah sama kompos itu 4:1. Nah, itu PKOM. Kemudian ada perlakuan namanya perlakuan pupuk kandang. Di sini campuran antara tanah dan pupuk kandang itu 3:1 dan urea itu campuran tanah dan urea 1 gram. Nah, sebenarnya pada penelitian ini ingin meneliti apakah perlakuan ini signifikan mempengaruhi tinggi tanaman. Nah, itu yang akan dicari pertama. Yang kedua, apakah perlakuan ini signifikan mempengaruhi diameter batang? Apakah perlakuan ini signifikan mempengaruhi jumlah daun? Apakah perlakuan ini signifikan mempengaruhi total luas daun? Nah, itu dia. Jadi di sini metode statistik yang digunakan adalah uji ANOVA. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, nah ini dia. Jadi setiap perlakuan dia diulang sebanyak 5 kali. Nah, ini kan rancangan acak lengkap. Makanya di sini ada P05, di sini ada P01, P02, P03, kemudian P04, P05. Jadi masing-masing perlakuan diulang 5 kali. Contoh yang lain, perlakuan kompos PKOM 1, PKOM 2, kemudian ada PKOM 3, PKOM 3-nya ada di sini, PKOM 4 dan PKOM 5. Jadi dia diulang sebanyak 5 kali. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa tadi, Ahmad, kita bisa melihat gimana sih hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita melihat dari parameter tinggi tanaman, ternyata yang paling tinggi pada perlakuan kompos, campuran kompos dan tanah. Karena secara rata-rata grafiknya itu lebih tinggi. Nah, itu dia. Di sini secara rata-rata perlakuan kompos memberikan tinggi tanaman yang paling tinggi. Yang paling rendah itu kalau tidak dicampur apa-apa tanahnya. Dia grafiknya rendah. Nah, itu dia. Kemudian kalau kita lihat ternyata dari hasil ANOVA-nya, nilai sig-nya atau nilai p-value-nya 0,155. Apa artinya? Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari keempat perlakuan tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman. Nah, itu dia hasil yang pertama. Walaupun di sini kita bisa lihat grafiknya, secara rata-rata pada perlakuan kompos memberikan nilai rata-rata tinggi tanaman paling tinggi, tetapi perbedaannya itu belum signifikan. Sehingga dari hasil ANOVA menyimpulkan
pengaruh dari perlakuan tersebut belum cukup signifikan dalam mempengaruhi tinggi tanaman. Itu yang pertama. Ini beliau ini menggunakan software SPSS. Bagaimana hasil yang kedua? Kita bisa lihat ketika kita melihat diameter batangnya, ternyata yang paling tinggi rata-ratanya juga perlakuan kompos. Kita lihat dari grafiknya. Namun, setelah diuji menggunakan ANOVA, nilai SIG-nya 0,437 di atas 0,05. Ternyata masih belum signifikan. Ternyata 4 perlakuan tersebut masih belum signifikan mempengaruhi diameter batangnya. Itu hasil yang kedua. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah daunnya, secara rata-rata juga jumlah daunnya paling banyak pada perlakuan campuran kompos dan tanah. Karena di sini rata-rata jumlah daunnya 5. Tapi berdasarkan hasil uji ANOVA, nilai p-value-nya, nilai SIG-nya 0,100. Masih belum signifikan. Artinya perlakuan tersebut belum signifikan mempengaruhi jumlah daunnya. Dan terakhir kita lihat total luas daunnya, ternyata juga secara rata-rata tinggi pada perlakuan kompos. Juga meskipun demikian dari hasil uji ANOVA-nya juga tidak signifikan. Karena nilai SIG-nya 0,546. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat dari hasilnya seperti ini kan di pembahasan ini dia. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Surya, ternyata secara rata-rata perlakuan campuran tanah dan kompos itu memberikan rata-rata yang tinggi. Baik itu dari tinggi tanamannya, jumlah daunnya, kita bisa lihat dari grafiknya kan. Nah, ini kan kompos dia paling tinggi, baik pada tinggi tanamannya, baik pada diameter batangnya, baik pada jumlah daunnya. Meskipun perlakuan campuran kompos dan tanah itu paling tinggi, namun secara statistik pengaruhnya itu masih belum cukup signifikan. Nah, dia ada pengaruh tapi masih belum cukup signifikan, seperti itu dia. Jadi ANOVA itu menegaskan bahwa pengaruhnya masih belum signifikan. Nah, sekarang kita kan sudah tahu ya hasil dari paper ini ya. Nah, sekarang gimana cara praktek pengolahan datanya? Jadi sekarang kita coba mengolah data menggunakan StatCal. Jadi logo StatCal seperti ini kalau sudah diinstal. Kita coba jalankan StatCal-nya. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul layar hitam. Layar hitamnya ini jangan di-close, dikecilkan saja. Nah, akan muncul browser seperti ini. Nah, tidak perlu terkoneksi internet karena dia hanya numpang di media browser. Nah, kemudian di sini ada menu tutorial video. Rekan-rekan bisa tonton berbagai video tutorial terkait StatCal, artikelnya bisa di-download, videonya bisa ditonton, ada artikelnya, ada videonya. Jadi ini hal yang membedakan StatCal dengan software yang lain. Di dalam softwarenya sendiri disediakan tutorial video, juga disediakan artikelnya. Nah, jadi StatCal dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penggunanya seperti itu. Nah, kemudian datanya sudah saya siapkan seperti ini. Nah, ini datanya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini perlakuannya ada 4. Kalau P0 ini tadi kan hanya tanah saja 100%. Ini campuran tanah dan kompos. 3 itu campuran tanah dan pupuk kandang. 4 campuran tanah dan pupuk urea. Nah, jadi masing-masing perlakuan itu diulang sebanyak 5 kali. Nah, ini dia. Jadi ada 5 kali pengulangan. Seperti ini. Oke. Ini perlakuan ini namanya data kategori. Ya, ini namanya data kategori. 1 itu kategori P0, 2 itu kategori PCOM, 3 kategori pupuk kandang, dan 4 kategori pupuk urea. Nah, ini dia. Sekarang kita coba input data kategori di StatCal. Ini tinggal kita copy, kemudian kita pilih input kategorikal data. Di sini kita bisa buat jumlah kolomnya 30 atau lebih dari 30 juga boleh. Jumlah barisnya bisa saja kita buat 100. Di sini kita pindahkan datanya, kemudian di sini kita buat perlakuan. Nah, kemudian di sini ada P0, PCOM, pupuk kandang, urea. Tinggal kita copy dan kita pindahkan di StatCal.
Nah, tidak perlu diketik, copy paste saja biar lebih praktis. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah sukses menginput data kategori di Statkal. Seperti inilah cara menginput data kategori di Statkal. Setelah kita menyelesaikan input data kategori di Statkal, kita input data kategori, input data numerik di Statkal. Kita buat aja jumlah kolomnya 30, jumlah barisnya 100. Kemudian kita pindahkan data tinggi tanaman, diameter, jumlah daun, dan total luas daun. Rekan-rekan perlu diperhatikan, ada beberapa komputer yang settingan komanya itu koma. Nah, kalau settingan komanya itu koma, diganti koma jadi titik dulu. Nah, ini dia. Karena kalau di Statkal, koma itu dia dibaca titik. Nah, makanya saya buat 7.85. Karena ada beberapa komputer yang koma 7,85. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Ini kita copy datanya, kita pindahkan di Statkal, kemudian namanya tinggal di copy, kemudian tinggal di paste. Jadi copy paste datanya. Nah, jadi Excel ini datanya itu di Excel, kemudian tinggal di copy paste ke Statkal. Jadi Statkal itu jadi datanya itu disimpan di Excel, kemudian pada saat mengolah data di Statkal, tinggal copy paste saja. Seperti itu dia. Kemudian, apakah berhasil? Nah, sudah muncul berhasil. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nilai rata-ratanya. Kita bisa menggunakan menu deskriptif, kemudian average, rata-rata. Kemudian kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa menggunakan menu bivariate ya. Jadi rata-rata kita ingin menghitung nilai rata-rata untuk setiap perlakuan, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Kita bisa pilih 3 angka di belakang koma. Ini bisa kita lihat kalau hasilnya mau dicetak ke Excel, tinggal klik print to Microsoft Excel. Klik, maka hasilnya akan tercetak di Microsoft Excel. Nah, ini dia hasilnya. Di sini bisa kita lihat nilai rata-ratanya. Ini nilai rata-ratanya. Kita bisa kasih warna kuning. Nah, ini nilai rata-rata untuk setiap grupnya. Jadi kita bisa lihat rata-rata tinggi tanaman pada kelompok P0 rata-ratanya 7,68. Rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan campuran kompos dan tanah 10,672. Tapi kalau ngebaca tabel biasanya kalau banyak itu biasanya kurang praktis menurut saya. Sehingga saya kalau mengolah data lebih suka menggunakan grafik. Kita bisa menggunakan graph, pilih bar, pilih tipe yang kedua, kita masukkan ini di sini, perlakuan di sini. Nah, kita bisa melihat grafiknya seperti ini. Nah, ini kan kecil. Kita bisa pilih misalkan 700-700. Kemudian kita bisa fasetnya jadi 2. Maka akan membelah menjadi 2. Kemudian kita bisa atur, kita nggak usah pakai teksnya, kita hapus, maka akan hilang tulisannya di bawah. Ini dia. Kemudian ini legendnya kita bisa hapus, kita remove, maka akan terhapus. Kemudian kita bisa lihat, misalkan kita panjangkan. Nah, ini dia. Oke, kita bisa besarkan teksnya, misalkan 5. Kemudian kita bisa menampilkan standar deviasinya, seperti ini. Kita bisa geser posisinya, seperti ini. Kita bisa menampilkan barnya, error barnya, seperti ini. Kita bisa memperpanjang error barnya, kita tarik lagi ke sini, kita tarik lagi. Kita lihat, nah ini dia. Kita bisa ganti warnanya sesuai yang kita mau, rainbow, atau kita ganti warna panas, dan seterusnya. Nah, dari grafik ini, enak, mudah untuk ngebacanya. Oh, kita bisa lihat kan di sini kan, kita bisa lihat di sini, misalkan P0 ya, ada tinggi tanaman, seperti itu ya. Kemudian misalkan seperti ini, kalau misalkan di sini ada pilihan, ini kita ada 2 jenis, ada tipe 1, tipe 2. Kita pilih tipe 2. Nah, ini dia. Nah, tipe 2 ini yang enak dibaca. Gimana cara ngebacanya? Kalau kita lihat dari tinggi tanaman, perlakuan mana, rata-rata perlakuan mana yang paling tinggi? Oh, ternyata yang paling tinggi kompos. Rata-ratanya 10,672. Jadi, pada perlakuan kompos itu
rata-ratanya paling tinggi tanamannya. Yang paling rendah P0. Oh, seperti itu. Nah, pada diameter batang, rata-rata yang paling tinggi juga pada kompos. Pada total luas daun, rata-rata tinggi juga pada kompos. Pada jumlah daun, rata-rata yang tinggi juga pada kompos. Jadi kita bisa melihat bahwa secara rata-rata, campuran tanah dan kompos itu rata-ratanya tinggi, paling tinggi. Baik itu pada tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, dan total luas daun. Seperti itu dia. Nah, kemudian dari sini kita bisa menggunakan ANOVA. ANOVA-nya ada di sini, ya. Kita bisa gunakan ANOVA atau Kruskal Wallis. Nah, di sini kita tinggal masukkan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, di sini perlakuannya. Maka akan muncul hasil ANOVA seperti ini dia. Nah, ini hasil ANOVA-nya. Kita bisa lihat nilai p-value of ANOVA. Nilai p-value-nya 0. Di sini kan desimalnya 3. Maksudnya 0 itu adalah 0,000 itu maksudnya. Jadi semua nilai p-value-nya 0,000, 0,000, jumlah daunnya juga 0,000, total luas daunnya juga 0,000. Jadi seluruh nilai p-value-nya di bawah 0,05. Apa artinya? Artinya perlakuan-perlakuan tersebut, kompos, urea, kandang, itu signifikan mempengaruhi tinggi tanaman, diameter, jumlah daun, dan total luas daun. Nah, hasil saya itu berbeda dengan paper yang tadi. Kenapa? Karena datanya ini memang saya buat sendiri untuk keperluan latihan seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan StatCal seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan SPSS misalkan, caranya analyze, di sini ada compare means, pilih one way ANOVA, perlakuannya di sini, kemudian tinggi tanaman seluruhnya di sini, klik OK. Maka kita lihat nilai p-value-nya, kita lihat nilai sig-nya atau p-value 0,000, 0,000, 0,000 sama semua. Jadi hasil ANOVA antara StatCal dengan SPSS itu sama. Kalau kita mau melakukan uji Kruskal Wallis, tinggal klik aja, klik. Maka akan muncul p-value dari uji Kruskal Wallis 0,007, 0,001, 0,002, 0,001. Juga semuanya lebih kecil daripada 0,05. Artinya perlakuan-perlakuan tersebut signifikan mempengaruhi tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, dan total luas daun. Bagaimana dengan SPSS? Caranya analyze, non-parametric, K-independent sample, perlakuannya di sini, ini kita masukkan di sini, kita buat di sini 1 sampai 4. Kenapa 1? Karena 1 itu untuk P0, 4 itu untuk urea. Continue, oke. Maka muncul hasil uji kruskalnya 0,007, 0,001, 0,002, 0,001. Sama nggak dengan StatCal? 0,07 sama. Nah, jadi tidak ada beda hasil dari ANOVA dan Kruskal antara StatCal dan SPSS. Nah, dari sisi grafiknya, saya lebih suka kalau StatCal itu salah satu keunggulannya adalah di grafiknya. Karena kita bisa mengedit grafiknya itu dengan mudah. Tinggal kita klik, maka akan berubah. Seperti ini dia. Berbeda dengan SPSS, grafiknya ini menurut saya kurang begitu dinamis. Seperti itu. Nah, jadi untuk kasus paper yang tadi, untuk kasus paper yang ini, sudah bisa kita selesaikan menggunakan StatCal. Nah, seperti itu. Ini papernya yang tadi, ini. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya sharing. Mungkin nanti jika ada yang mau ditanya, silakan. Kalau ingin belajar lebih dalam lagi, bisa mampir ke channel YouTube. Oke, saya kembalikan ke Mika. Oke, baik. Mungkin bagi teman-teman atau rekan dari mahasiswa ya, kalau ada yang mau ditanyakan nih, kebetulan hadir foundernya, saya persilahkan. Adakah?
Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan? Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mika. Perkenalkan, nama saya Wiku Pratiwi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ugi Prana Ugianagio, apakah ketika kita menggunakan software Statkal ini, kita tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik gitu sebelum kita masuk ke uji regresinya? Nggak dijelaskan tadi. Ya, sebenarnya ada uji asumsi klasiknya. Yang tadi memang penggunaan ANOVA-nya aja. Tapi sebenarnya dalam menggunakan ANOVA tadi itu ada uji asumsi klasiknya kayak normalitas sama homogenitas seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Abang Prana Ugi ya, karena memang kita tadi fokus kepada contoh soal ya, harus memang memenuhi uji asumsi klasik dulu ya, datanya harus normal, tidak terjadi multicol, tidak terjadi hetero ya, dan tidak terjadi autokorelasi. Oke, mungkin uji asumsi klasiknya itu dilakukan. Tidak, uji asumsi klasiknya menggunakan Statkal. Jadi ada menu metode statistiknya yang juga menyediakan uji asumsi klasik. Oke. Mungkin nanti lain waktu ya Bapak dan Ibu kita juga adakan pelatihan kemungkinan atau next waktunya. Jadi mungkin membahas case dari atau contoh kasus dari penelitian Bapak dan Ibu. Nanti kita akan undang juga bersama teman-teman Statkal. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lainnya silakan bertanya. Ya, Bu. Dengar. Kalau mau uji lanjut misalnya, apakah misalnya penggunaan kompos berbeda sama urea? Itu kan ada biasa yang A, B, A. Ada di Statkal itu langsung deskripsinya. Ya, ada untuk uji lanjutnya ada. Jadi misalkan kalau contoh kasus yang tadi, misalkan dari hasil uji ANOVA-nya kan Ya. Kita bisa lihat tadi di ANOVA. Uji lanjutnya ada di bawah. Nah, ini dia. Lihat di bawah. Jadi kalau kita lihat dari tinggi tanaman, P0 dibandingkan dengan kompos, oh dia signifikan, ada perbedaan. P0 dibandingkan dengan pupuk kandang, oh ternyata dia signifikan. Itu dia. Kalau kompos dibandingkan pupuk kandang, wah ternyata dia nggak signifikan karena nilainya 0,097 di atas 0,05 seperti itu dia. Nah, gimana dengan SPSS? Sama kalau di SPSS, analyze, determine, one way ANOVA, ini namanya LSD. Nah, oke. Nah, muncul nih. Nah, ini dia. 0,000, 0,001 dibandingkan urea 0,003, kompos dibandingkan kandang 0,097. Jadi hasilnya sama aja, nggak ada beda. Kalau kita mau ngecek uji normalitasnya, kita bisa pilih statistik, tes normality. Di sini kita bisa pilih ini. Normality with one group variable, kita bisa ngecek normalitasnya untuk setiap kelompok, setiap perlakuan. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat p-value-nya, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov atau Shapiro-Wilk normalitasnya. Ini contohnya 0,628, 0,998, ini uji normalitasnya. Gimana caranya dengan SPSS? Caranya analyze, kita pilih explore, kemudian perlakuan di sini dependent, pilih plot, normality, ini nggak usah kita checklist, continue, oke. Nah, akan muncul hasilnya di bawah. Kita coba bandingkan hasilnya, sedang proses. Nah, ini dia. Kita bisa lihat hasil uji Shapiro-Wilk-nya
pada tinggi tanaman P0-nya 0,628. Tinggi tanaman pada komposnya 0,998. Sama nggak dengan statkal? 0,628, 0,998, 1. Ternyata sama hasilnya, nggak ada beda. Terus gimana cara melakukan uji homogenitasnya di SPSS? Analyze, di sini pilih compare means, one way ANOVA. Di sini uji homogenitasnya ini homogeneity of variance di sini. Continue, oke. Nah, akan muncul hasil uji homogenitasnya. Ternyata kalau di SPSS, uji homogenitasnya menggunakan uji Levin. Nilai sigma-nya 0,108, 0,424, 0,412, sama 0,352. Bagaimana dengan statkal? Caranya, analyze, di sini test of homogeneity variance, kemudian kita masukkan seluruh variabelnya di sini, ini di sini, muncul hasilnya. Desimalnya kita atur 3. Di sini ada 2, ada Barter, ada Levin. Kalau di SPSS cuma ada Levin, kalau di statkal ada 2. Di sini 0,108, 0,424, sampai 0,352. Sama nggak dengan SPSS? Ternyata sama. Jadi nggak ada bedanya hasil antara statkal dengan SPSS. Seperti itu. Oke, bagaimana Pak Laude? Apakah sudah jelas? Oke, baik Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu juga, materi ini sudah bisa di-download ya. Kemudian saya minta mohon diisi link absensi dan mohon cantumkan email nanti untuk materinya juga bisa kami share melalui email. Oke, kemudian selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator, silakan Pak Pandu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk rekan-rekan dosen, adik-adik mahasiswa, maupun dari pihak lain yang ingin mencoba belajar statistik. Mungkin sebagai moderator pada pagi hari ini, saya meminta maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber, Pak Prana Ugiana, Ibu Mika, serta Bapak Direktur dan Bapak Kaprodi yang sudah bersedia meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Salam kenal Pak Ugi. Semoga ke depan kita bisa terus bersilaturahmi dan bekerja sama. Oh, mungkin sebelum kami tutup, kami adakan foto bersama dulu untuk dokumentasi. Dimohon kepada peserta untuk menyalakan kameranya di turn on. Oke, mungkin bisa dihitung Mas Pandu. Oke, baik Bapak Ibu, beri senyuman ya, kita foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan Pak Moderator.
Oke, terima kasih kesempatan foto bersamanya. Mungkin dari kami sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Bang Ugi, terima kasih. Ya, sama-sama Mika. Terima kasih. Izin live ya.